Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiara Nividia dalam program Bewara SMTV. Sebanyak 4 klub motor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat siang kemarin melakukan deklarasi damai yang digelar di Gedung Kreatif Center Sumedang. Keempat klub motor itu berjanji akan menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di daerahnya masing-masing. Sejumlah perwakilan dari 4 klub motor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membacakan naskah deklarasi damai untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas. Deklarasi damai digelar di Gedung Kreatif Center Sumedang yang diikuti klub motor XTC, Briges, Onreker, serta GBR. Setiap perwakilan dari keempat klub motor melakukan juga tanda tangan nota kesepakatan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di daerahnya masing-masing. Deklarasi ini diinisiasi Polres Sumedang, Badan Kesbangpol Sumedang, KNPI, dan perwakilan anggota DPRD Sumedang. Dengan deklarasi damai, diharap tidak ada lagi oknum-oknum anggota klub motor yang berselisih hingga menimbulkan keributan. Komunitas motor turut serta menjaga, dan indikasi awal yang mungkin menjadi motivasi sehingga ini asal diselenggarakan adalah bagaimana kebiasaan atau tren daripada namanya geng motor. Kadang-kala ya ada oknum yang suka bikin ulah. Tapi pada saat pertemuan ini ada komitmen bersama yang harus kita bina bersama, bagaimana geng motor akan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat lainnya di Kabupaten Sumedang untuk turut serta menjaga keamanan ketertiban di Kabupaten Sumedang. Dari pelaksanaan deklarasi damai, mendapat respon positif dari para anggota klub motor. Meski mereka berbeda bendera, kini telah sepakat untuk bersama-sama menjaga keamanan di daerahnya. Lebih kondusif lagi, dan ya tidak ada bentrokan-bentrokan yang tidak diinginkan lah. Satu daerah masih ya, apalagi kalau Sumedang kota kecil ya, kesana kemari masih saudara gitu ya. Intinya sama lah, junjung tinggi aja organisasi sendiri di bidang yang positif, dan jangan melakukan hal-hal yang negatif. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Jabar melimpahkan kasus Gary Iskak bersama keempat temannya yang terlibat narkoba ke BNN Provinsi Jawa Barat untuk direhabilitasi. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Ibrahim Tompo, yang menyebutkan bahwa artis Gary Iskak merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Perkembangan kasus Gary Iskak bersama 4 orang rekannya yang ditangkap jajaran Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat disampaikan melalui konferensi pers di Mapolda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, artis Gary Iskak sudah diserahkan Polda Jabar ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk direhabilitasi. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Dari hasil pendalaman, Gary Iskak dan rekannya bukan termasuk golongan pengedar. Hal tersebut juga berdasarkan hasil asesmen penyidik di Tres Narkoba dan BNN yang menyatakan bahwa Gary Iskak bersama 4 rekannya merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Saksi-saksi kita periksa ada 7 orang, kemudian barang buktinya ini berupa 2 buah alat hisap bong dan 1 buah korek api gas, serta dengan hasil pemeriksaan tes urin dari kelima tersangka yang positif, kelima-limanya. Setelah hasil putusan PAT itu sudah keluar bahwa kelima-lima ini adalah seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, ini mereka adalah korban, dan berdasarkan hasil putusan tersebut mereka langsung kita serahkan untuk direhab di BNNP Jawa Barat. Sebelumnya, Gary Iskak bersama 4 rekannya ditangkap di sebuah rumah di kawasan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Di Tres Narkoba Polda Jawa Barat, Kombes Pol Johannes Manalu menjelaskan, sesuai Undang-Undang Narkotika Pasal 56, bahwa tersangka yang didapatkan atau diperoleh barang bukti kurang dari 1 gram dilakukan asesmen. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.
Di hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, ada kado istimewa dari Taman Nasional Gunung Ciremai berupa menetasnya elang Jawa di kawasan sekitar Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Seperti diketahui, Pancasila berlambang Garuda berjenis elang Jawa sang penguasa udara di kawasan hutan. Elang Jawa dengan nama ilmiah Nisaetus bartelsi menetas di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai bertepatan dengan menyambut hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2022. Elang Jawa ini menetas di kawasan Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sekitar 5-6 hari lalu. Sehingga menetasnya elang Jawa ini menjadi kado istimewa di hari lahir Pancasila. Hingga kini belum diketahui jenis kelamin elang Jawa tersebut. Seperti diketahui, Pancasila yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara dengan lambang burung Garuda yang gagah perkasa. Berdasarkan morfologinya, burung Garuda merupakan jenis elang Jawa penguasa udara di kawasan hutan. Tak hanya itu, elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai juga merupakan salah satu hewan top predator selain macan tutul dan surili. Saat ini, jumlah populasi elang Jawa di Taman Nasional Gunung Ciremai berjumlah 34 individu. Sejauh ini, jadi hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni, Taman Nasional Gunung Ciremai mendapat anggota baru dengan menetasnya satu ekor elang Jawa di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai di sarangnya di alam di daerah sekitaran Majalengka, di wilayah kerja Majalengka. Nah, ini menambah populasi kita menjadi 34 individu. Tim TNGC terus melakukan monitoring elang Jawa di 10 titik di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Dengan lahirnya elang Jawa ini, diharapkan masyarakat dapat menjaga kelestarian elang Jawa karena termasuk hewan yang dilindungi. Dari Kuningan dan Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Ratusan jemaah calon haji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat gagal berangkat seiring kebijakan baru yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi tentang pemberangkatan calon jemaah haji. Keluarga calon jemaah haji pun kecewa dengan kebijakan tersebut. Sebanyak 1.150 calon jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang seharusnya berhak berangkat ke Tanah Suci, mereka merupakan calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya 2 tahun lalu akibat pandemi COVID-19 dan terjadwalkan berangkat pada tahun sekarang ini di tahun 2022. Namun dari 1.150 calon jemaah haji, Kementerian Agama Kabupaten Majalengka merincikan hanya 533 jemaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Artinya, masih ada 617 calon jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang gagal berangkat untuk menjalankan ibadah di Arab Saudi tersebut. Karena adanya kebijakan dari pemerintah tentang batasan usia serta kuota keberangkatan hanya 46% dari total calon jemaah haji. Menurut salah satu keluarga calon jemaah haji yang gagal karena faktor usia, yang berasal dari Desa Ciparai, Kabupaten Majalengka, merasa kecewa dengan munculnya kebijakan tersebut. Insya Allah sudah siap, tinggal menunggu dari pemerintah aja gitu, panggilan ya. Tapi karena sekarang lagi COVID atau apa ya, ditunda 2 tahun, itu juga sangat kecewa. Terus sekarang tambah di usia tidak bisa berangkat. Karena faktor usia? Iya, faktor usia. Harapannya berangkat tapi nggak tahu faktor usia kan udah tambah tua gitu. Memang usia Bapak sekarang? 74. 74? Iya, menunggunya ya 12 tahun. 12 tahun? Iya, dari daftar. Kalau jadwal awal berangkat tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2020? Ya, 2020. Karena mungkin karena waktu itu pandemi? Iya, ditunda 2 tahun ya. Karena sudah 2 tahun, ya hampir 90% sudah siap dari sarana prasarana. Ya diantaranya ya baju, mukena, segala macam peralatan untuk kajian. Itu selama 2 tahun? Saya harusnya tahun 2020 karena ada pandemi, sudah siap berangkat, sudah siap manasik haji,
Sudah beres, tinggal keberangkatan, ternyata ada pandemi begini. Akhirnya ditunda, ya. Dengan berat hati, gagal untuk tahun sekarang, ya. Katanya, saya dapat informasi dari KBIHU, katanya sekarang hanya 48% dari 100% itu yang berangkat. Semuanya hampir calhad itu kecewa, mula-mulanya kecewa. Ya, keinginannya sih karena sudah sekian tahun menunggu sampai 2020 hampir berangkat dan ada pandemi, ya kecewa juga. Calon jamaah haji Majalengka sesuai dengan kuota yang ada itu 533 yang akan diberangkatkan. Untuk kloter yang pertama, gelombang pertama itu pada tanggal 11 Juni 2022 dan berikutnya yang sisanya itu kloter utuh, yang sisanya ada 128 kloter gelombang 2 pada tanggal 29 Juni. Alhamdulillah dari 533 yang di ketentuan dari pusat itu sudah vaksin 1 dan 2, jadi sudah vaksin lengkap. Yang tidak berangkat ya dari yang kuota normal 1150 dikurangi 533 itu yang diberangkat. Yang mudah-mudahan untuk tahun 2023 itu bisa diberangkatkan. Untuk yang tidak berangkat karena satu ketentuan dari Arab Saudi, faktor Rusia yang di atas 65 itu tidak bisa berangkat. Ya. Kemudian dari yang tentunya 18 sampai faktor berikutnya karena sakit. Kendati demikian, dirinya akan bersabar menunggu karena orang tuanya begitu semangat dan ingin menunaikan ibadah haji, meski usianya kini sudah di atas 70 tahun. Sementara menurut Nani, salah satu yang gagal berangkat haji tahun ini karena keterbatasan kuota. Dirinya berharap agar pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut. Kemendag Sumedang menjelaskan untuk usia sesuai dengan ketentuan Kerajaan Arab Saudi, yaitu 18 hingga 65 tahun. Meski demikian, pihaknya memastikan setelah aturannya kembali normal, ratusan jemaah yang gagal berangkat itu akan langsung didaftarkan dalam daftar tunggu pemberangkatan jemaah haji. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tirani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.